Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya anak-anak dapat berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian anak-anak diharapkan dapat mempersiapkan diri mulai dari buku serta alat tulis untuk mencatat poin-poin penting pada video pembelajaran hari ini. Video pembelajaran hari ini kita masih membahas materi bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat pemenuhan kebutuhan dapat dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga memperolehnya perlu pengorbanan baik secara material maupun fisik. Sebagai contoh barang ekonomis yaitu sepatu dan air mineral atau air minum. Kemudian barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, serta air. 2. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Menurut hubungannya dengan barang lain, alat pemenuhan kebutuhan dapat dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki fungsi yang sama. Sebagai contoh, nasi bisa kita gantikan dengan singkong, jagung, ataupun kentang. Kemudian gula merah bisa kita gantikan dengan gula putih ataupun contoh yang lainnya. Selanjutnya, barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena apabila tidak ada salah satunya, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Sebagai contoh, motor tidak akan jalan apabila tidak ada bensin, kompor tidak akan menyala apabila tidak ada gas atau minyak tanah. 3. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, alat pemenuhan kebutuhan dapat dibagi menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi sering sekali disebut dengan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Dan pada barang produksi ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal atau barang produksi yaitu lahan, mesin, ataupun gedung. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan dan ingin menggunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Sebagai contoh yaitu buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar, alat tulis yang kalian gunakan untuk menulis, ataupun barang-barang lainnya. 4. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi.
Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain, padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga dengan kayu, belum dapat digunakan bila belum dibentuk terlebih dahulu menjadi sebuah perabot rumah tangga atau perabot lainnya. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Sebagai contoh, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Barang jadi adalah barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh yaitu nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, serta barang-barang lainnya yang sudah siap digunakan. Sekian dan terima kasih pemaparan materi mengenai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak semua.